Bang, calon gubernurnya tahun ini nak? Calon gubernur, tahun bapak kedangan kumaha. Maju lah, maju. Tapi panggilannya nggak dukung. Be. Ayo toh. Mang Ade. Nuhun ya. Sehat-sehat Pak. Sehat aku maju. Amin. Nuhun Pak. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ini pas siapa? Oh, Rosa. Loh, Rosa tuh penyanyi. Oh, penyanyinya cantik dari Sumedang. Rosa apa bapak namanya? Rosa Mega Putra. Rosa Mega Putra, namanya bagus banget. Aduh. Umur berapa sekarang? 35. 35. Kok musim 35 ya? 35. Udah punya istri kan? Oh, udah. Udah, soalnya kakaknya si Jaya 48 tahun belum punya istri. Udah punya anak? Udah. Paling gede anaknya? Baru satu. Oh, 1. Sekarang sekolah anaknya? Sekolah. Di Dekat bengkel. deket bengkel. Di situ ya? Iya, Desa Comberan. Desa Comberan deket bengkel. Yang jembatan flyover itu? Iya. Bapak waktu tahun 2016 itu di situ? Di situ. Jadi apa? Emang gini Pak, saya menguruskan aja ini ya. Heeh. Si Ari Oki ini. Ari itu siapa sih? Ari Aku malah nggak tahu Ari siapa. Ari yang pertama diliput tuh. Sama Ngomongnya siapa? Kan ada cewek. Sama siapa? Ya sendiri. Bukan, Ari saya nggak pernah liput. Bukan liput di Bapak, Di siapa? di Kompas kok. nggak salah. Oh, jadi Ari itu pernah bercerita di Kompas. Iya. Ari ceritanya apa? Ceritanya kan saya lagi nongkrong bertiga nih di bengkel. Oh, sama tadi Pak siapa Iya, tadi? Pak Yayan. Pak Yayan, terus sama Ari. Mm-mm. Oh, sama Bapak. Iya. Bapak yang punya bengkelnya. Pak Yayan yang dari Kuningan itu. Itu memang Pak Yayan dari Kuningan suka ke Bapak. Iya, tadi kan kerja sama saya bantu-bantuin. Asalnya suka Iya. bantu-bantu, bukan nongkrong, bukan. Bukan. Oh, bilangnya nongkrong ke saya, awas lo, bohong lo. Bantuin. Oh. Bapak mah lebih tenang, Pak Yayan mah tegang banget. Oh, jadi awas lo Pak Yayan bohong sama saya. Oh, jadi suka bantu-bantu kerja. Iya. Bengkelnya bengkel motor apa mobil? Bengkel tambal ban motor. Lo tambal ban. Oh, tambal ban. Jadi bengkel tambal ban motor. Iya. Jadi Pak, emang kalau datang orang Cirebon ramai banget kamu itu toh. Ngomongnya jadi gini ya Cirebon ya. Ya suka nongkrong di situ. Aku lagi wawancara dulu. Ya, kamu ini makan bagus. Ya kan minum bagus, tapi memang dalam sangkar tetap aja nge-Merdeka. Yang Merdeka itu terbang luas di hutan. Tapi gimana ya kalau nggak disimpan sama saya nanti ditangkap orang lagi dijual sama orang. Ya udah, memang salah nyimpen burung dalam sangkar. Waduh. Apalagi Jaya CS dalam sangkarnya seumur hidup. Ya. Nah, jadi Ari itu kan temen di situ. Ari suka bantuin juga di bengkel. Ya sering nongkrong. Sering nongkrong di bengkel Ari itu. Nah, kemudian sama Yayan. Yayan suka bantuin. Kalau Ari nongkrong aja. Nah, Ari tuh ngomong apa sih di Kompas? Ngomongnya dia saya lagi nongkrong di bengkel teman saya di bawah, terus ada cewek lari-lari minta tolong, teriak minta tolong. Bilangnya begitu? Iya. Padahal nggak ada. Ada. Ya, si cewek itu setahu saya nih yang minta tolong tuh waktu dikejar begal. Oh, Mungkin si ini Ari salah itu cerita. lupa. Jadi sebenarnya peristiwa Ari ada cewek minta tolong tuh sebenarnya ada. Iya, ada. Tapi bukan di peristiwa Vina, Bukan. tapi di peristiwa cewek yang ada Mau begal. dibegal. Itu pernah diceritakan sama tukang sayur. Ya kan? Kata tukang sayur di flyover itu waktu itu ada orang
dibegal. Nah, itu kan yang ditabrak. Kan ada ini, ada anak-anak muda, laki-laki sama perempuan dibegal. Bener nggak itu? Ya kan? Cerita tukang sayur, Om. Pernah ada pembegalan. Pernah ada pembegalan. Terus ada ibu-ibu jatuh. Di situ bapaknya udah nyampe pasar baru sadar di belakangnya ternyata istrinya ketinggi nggak ada. Nah, Kalau ini sendiri, Pak. Ini sendiri. Iya, masih sore lah, jam 9, jam 10 balik kerja. Balik kerja. dia lari-lari, Naik motor. terus Diikutin nih. Diikutin, pas turunan udah teriak. Oh. Nah, bengkel saya masih buka. Heeh. Nah, saya sama si Ari sama teman satu lagi. Bertiga lagi nongkrong nih. Nah, cewek itu berhenti nih di depan, Minta tolong. Nah, begalnya langsung Kabur. Kabur. Selamat lah cewek itu. iya, selamat. Selamat. Tapi kalau di film udah selamat cewek ya, mau dibegal, kemudian minta tolong, selamat biasanya suka jatuh cinta sama yang nyelamatinnya. Jatuh cinta sama masnya nggak ceweknya? Ya, enggak lah, Pak. Lah, itu film tuh begitu. Ada cewek nih dikejar sama begal, ada penjahat. Nanti ditorong sama laki-lakinya jadi lakonnya, langsung jatuh cinta biasanya begitu di film. Ternyata enggak ya. Iya, ini Jadi teman saya cerita mau Ali ngelurusin yang aja. Ari di Kompas itu bukan peristiwa Vina, Iya. tapi peristiwa Begal. yang pembegalan yang berbeda dengan kasus Vina. Terjadinya sebelum Vina apa sesudah? Sesudah Pina. Oh, beda lah. Berapa itu lagi lah. Berapa bulan? Iya. Oh, nah. Kalau yang cerita Vina gimana? Ya cerita Pina ya kayak gitu. Saya lagi bengkel, ada ngasih tahu. Ada yang ngasih tahu. Iya. Yang cerita sama dengan cerita Pak Iya. Yayan. Ketika dia dikasih tahu, berarti orang yang ngasih tahu itu orang yang pergi ke polsek. Yang polsek. Yang kemudian dari polsek datang, Iya. barenglah Pak Suroto. Walaupun Pak Suroto bercerita ke tempat lain, bukan ke saya, ke tempat lain, dia yang melihat pertama. Gitu loh. Nggak tahu Pak Suroto tuh disuruh siapa itu. Sampai cerita celananya melorot, ya kan? Iya, ada celananya melorot segala kalau di Pak Suroto. Serem. Nggak tahu Pak Suroto disuruh siapa, ya nggak apa-apa. Pokoknya Pak Suroto dan yang nyuruhnya yang mempertanggungjawabkan. Kalau di depan hukum lolos, alam tuh nggak pernah bohong. Gitu. Nah, ya, jadi Bapak ikut lihat nggak? Ya enggak, saya tuh lihat sebentar doang. Soalnya kan bengkel belum. Oh, belum. Nggak, tapi kan Bapak ikut jalan ke atas. Ya, ini duluan nih si ya nama si Ari nih duluan. Bapak jangan gemetar, tenang. Tenang. Jadi Yayan duluan. Iya, duluan berdua nih boncengan ke atas. Ke atas. Ya. Terus Nah, naik saya motor penasaran, juga ya? Yan boncengan Dengan sama- Bapak? Sama Ari. Oh, sama Ari. Iya, boncengan. Oh, jangan sama Ari Bapak? Saya jalan kaki. Jalan kaki. Bengkelnya waktu Bapak jalan kaki ke atas, bengkelnya ada yang mikul nggak pergi? Tapi Khawatirnya gitu, Pak. Makanya saya emang nggak suka ada lama. yang nyuri Ya nggak ada sih. bengkel, mau nyuri kompresor. Iya. Mikulnya berat, Pak. Naikin mobil juga lama. Bapak juga ngelihat ke atas. Nah, terus Bapak lihat? Saya nggak lihat jenazahnya. Nggak lihat, lihatnya Iya. dari jauh. Dari jauh aja, terus udah agak rame saya balik lagi. Oh, yang lihat jelajah Pak Yayan? Iya, sama si Ari. Sama si Ari itu. Oh, Ari itu. Ya nggak apa-apa, Om Ari yang cerita di Kompas salah ngomong katanya. Dilurusin udah, kita lurusin. Kita nggak boleh cari yang sensasi-sensasi. Kita mah tugasnya adalah menyajikan fakta-fakta yang dilihat, didengar dan dirasakan agar para penyidik Iya. di Polresta, di Polda, di Mabes Polri bisa mendapat fakta-fakta yang sebenarnya, karena tugas penyidik itu adalah menyajikan fakta, tidak menambah dan tidak mengurangin. Gitu ya. Setelah faktanya disajikan, nanti dinilai oleh jaksa. Oleh jaksa disajikan lagi dalam bentuk dakwaan, tuntutan, nanti yang menilai hakim. Walaupun kasus ini sudah dinilai oleh hakim itu benar, oleh hakim itu benar. Nah, sekarang lagi diuji sama saya. Hakim itu memutus jeli enggak? Sesuai dengan hati enggak? Dengan menguji 2 orang. 3 orang keterangan, 4 orang, 1 menguji keterangan Pak RT Pasren, 2 menguji Kahfi, 3 menguji Aep, 4 menguji Dede.
gitu. Bener nggak? Harus diuji dong, bener Iya, nggak? benar. Betul nggak? Betul. Betul tidak? Betul. 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 Betul tidak? Betul. Gitu. Kebenaran harus Harus kita uji dong, karena tugas aparatur negara itu berpihak pada kebenaran yang objektif, berpihak pada bukti-bukti yang sah, berpihak pada saksi-saksi yang diambil di atas sumpah dan tidak berbohong. Manakala dia berbohong atas kesaksiannya, maka penjara menanti Anda. Aduh, betul tidak? betul. Nah, habis itu Bapak pulang lagi. Iya. Ya udah pulang lagi. Bapak denger gak habis peristiwa itu 3 hari ada penangkapan, 4 hari. Belum taruh dengar. Nah, taunya pas reka ulang. Oh, reka ulang. Iya, tahu tuh. Reka ulang kecelakaan. Kecelakaan. Oh, Ngomongnya ada ngomong pembunuhan. oh reka ulangnya pemerkosaan. pembunuhan dan pemerkosaan. Nah, ketika Bapak dengar bahwa itu pembunuhan dalam pemerkosaan, perasaan Bapak gimana? Saya nanya perasaan. Ya. Perasaan tidak ada kaitannya dengan putusan dan dengan kesaksian. Ini perasaan. Walaupun perasaan itu kadang benar. Walaupun Ya, saya nggak nyangka aja kalau itu pembunuhan. Iya. Bapak nggak nyangka Oh, itu kalau itu pembunuhan. pembunuhan. Nggak nyangka. Kenapa nggak nyangka? Ya soalnya saya nggak lihat begitu. Taunya kecelakaan aja udah. Taunya kecelakaan. Iya. Dalam perkiraan Bapak kecelakaan. Mm-mm. Dalam perkiraan Bapak kecelakaan. Iya. Ya kan, dalam perkiraan Bapak. Wah, apalagi sekarang sampai rame dengar orang di penjara. Bapak dengar? Dengar. Dengar. Makin bingung Bapak. Bingung Pak ini. Bingung. Saya tuh bingung. Bingungnya kenapa? Ya bingung. Ya bingung aja lah. Ya, kenapa jadi bingung? Ya kasihan gitu Pak. Yang salah-salah tangkap gitu tuh. Menurut Bapak salah tangkap? Jujur. Ya. Boleh dong kurang- warga memberikan penilaian. Ya banyak ngomong sih kayak gitu. Banyak yang ngomong. Iya. Sedangkan menurut hati Bapak, walaupun hati tidak bisa dijadikan alat bukti. Ya nggak tahu juga sayanya. Cuman bingung begitu pembunuhan itu. Ya pas tahu dengar pembunuhan tuh. Masa iya sih? Masa iya ya? Iya. Taunya saya sih ya dikasih. Karena kan ceritanya dibunuhnya bukan di situ kan? Di tempat lain kan? Di tempat lain kemudian diangkut, diletakkan di situ. Pertanyaan saya itu ada satu hal loh. Pertanyaan saya. Ini pertanyaan. Kalau di BAP saya kan tidak baca selesai. Kalau di BAP-nya Om, pembunuhannya dilakukan di tempat lain. tempat lain. Iya. Di tempat lain benar nggak? Iya, Di betul, tempat lain Ke situ diangkut kemudian diletakkan. diletakkan. Pertanyaannya adalah kalau itu pembunuhan dilakukan tempat lain, kemudian dipukul pakai balok, kenapa darahnya bercucuran tumpahnya di jalan Nah, raya? itu Pak aneh Pak. Soalnya katanya kan pas lihat di BAP dekat gudang apa gitu Pak. Iya kan? Kan dieksekusi di tempat lain. Kemudian diangkut dari situ, dibawa. Kan apalagi diperkosa dulu belakang SMP 11 kan? Tapi kenapa darahnya tumpahnya banyaknya di situ? Nah itu Pak aneh Pak. Harusnya ada jeda waktu itu Pak. Bukan harusnya kan berarti tumpah darahnya Sana di lokasi pembunuhan. lokasi. Iya. Ya mungkin analisis saya yang bodoh, tidak ngerti ilmu hukum, tidak ngerti ilmu kejahatan, ya tidak ngerti lah. Saya mah taunya ilmu aja mancing si bapak biar ngomong maksudnya. Ya ini pertanyaan ya. Seluruh pertanyaan itu kan sudah dijawab oleh penyidik ya. Oke, jadi bapak sampai sekarang bingung. Nah pertanyaannya adalah pada kasus tuduhan pembunuhan tuh bapak pernah diperiksa nggak? Enggak Pak. Artinya gini loh, apakah, kan pertanyaan saya Iya. gitu, penyidik Polresta Cirebon, kan ada sebuah peristiwa nih, di situ kan terjadi orang taruhlah tergeletak di motor di situ, kan orang Polresta itu harusnya menyisir dulu di lokasi sekitar kejadian, maka kalau ini andai kata penyidik Polresta waktu itu di flyover itu dia mencurigai ada pembunuhan di situ lah ya. Kemudian menyisir. Kalau menyisir kan pasti dia mengidentifikasi dong bengkel mana yang buka jam 10. Pernah nggak ada penyidik Polresta Cirebon yang datang ke bengkel Bapak menanyakan peristiwa itu?
Penyelidikan, mengumpulkan data-data informasi. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Nggak ada sama sekali ya. Nggak ada. Pernah nggak? Kan harusnya kan ada orang berkerumun. Orang yang berkerumun melihat itu kan wajahnya ada tuh. Iya. Tinggal di foto-foto kan tek 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 tek. Apalagi di situ sudah ada orang polsek. Ketika ada orang polsek datang kan orang sudah banyak. Ketika orang sudah banyak, nah pertanyaan berikutnya adalah apakah Polresta Cirebon menelusuri nggak dari ke polsek apa di situ namanya? Talun. Dari Polsek Talun menanyakan siapa orang yang pertama kali melihat mayat itu. Nggak ada. Iya, makanya kan harusnya ditanya orang yang pertama kali melihat mayat Iya, itu. betul. Itu loh Pak. Nah itu data-data itu dikumpulkan, kemudian nanti dibuat kesimpulan. Ini kayaknya langsung dapat informasi dari AF sama Dede, langsung dieksekusi ini kayaknya begitu. Iyalah, ini sebuah peristiwa yang ya cukup miris sebenarnya dalam sebuah proses penanganan perkara ya. Yang berakibat hari ini yaitu menjadi heboh, menjadi ada keluarga, ada terpidana yang merasa terzolimi hidupnya, kan gitu loh. Nah setelah itu Bapak pulang. Iya. Pulangnya ke Bengkel lagi. Iya. Nggak habis tuh tutup jam berapa Bapak? Tutup jam berapa ya? Jam 1-an. Jam 1. Yayan sama Ari Ya masih. balik ke bengkel. Ya balik bengkel. Setelah itu balik lagi Iya. ke bengkel. Bengkel. Bercerita apa ketika di bengkel? Ya cuma kecelakaan aja udah. Oh, ada kecelakaan, Iya. ada 2 orang meninggal. Iya. Keyakinan Bapak itu pembunuhan apa kecelakaan? Ya dulu sih tahunya kecelakaan. Oh, yang Bapak tahu itu Iya. kecelakaan. Yang Bapak tahu. Kemudian akhirnya Bapak berubah menjadi pembunuhan. Bapak yakin apa ragu? Ya masih ragu sih. Tapi tidak mempengaruhi loh, orang putusannya udah keluar kok. Gitu loh. Masih ragu ya? Iya. Oke, itu saja. Itu tidak mempengaruhi orang putusannya sudah keluar. Tapi ini kan fakta-fakta dan data-data yang kita sajikan. Iya. Ya Pak ya? Bapak kan nyampein ini jelas kan? Tidak ada paksaan kan? Nggak ada. Menyampaikan untuk membantu agar kasus ini semakin terang. Semoga Bapak ini adalah pantulan dari cahaya ilahi yang dipantulkan ke pikiran dan hati Bapak, sehingga Bapak berucap di depan saya, kemudian nanti masuk di channel saya, dilihat oleh banyak orang. Dan ini namanya petunjuk. Petunjuk itu datangnya dari Allah, tetapi Allah memberikan petunjuk pada orang yang harus berucap. Hari ini Bapak yang berucap. Bapak siapa? Rosa. Bapak Rosa. Rosa siapa? Mega Putra. Mega Putra. Istrinya siapa namanya? Lita Septiani. Wow, anak namanya siapa? Melisa. Nah, sekarang masih bengkel? Masih. Masih. Moga bengkelnya makin ramai. Amin. Aduh, saya berdoa juga salah juga. Semoga bengkelnya makin ramai, berarti saya berdoa agar mobil-mobil yang lewat ke tempat Bapak kempes ban kena paku. Iya kan sebenarnya begitu. Enggak, kempes bannya alamiah gitu, bukan karena orang pasang paku, enggak. Alamiah. Apa, saya mah nggak kayak gitu. Enggak, ini mah canda, Iya. Pak. Ini mah canda. Enggak usah terlalu serius. Iya kan? Enggak usah terlalu serius. Bapak sehat selalu ya. Sehat, Pak. Terima kasih Alhamdulillah. atas kejujuran Bapak, dan ini klarifikasi pada publik yang pernah ditayangkan di Kompas ya, Kompas TV, bahwa tidak pernah ada perempuan pada peristiwa Vina itu yang lari-lari minta tolong. Iya. Tidak pernah ada ya. Iya. Sekali lagi, tidak pernah ada anak perempuan yang merasa dikejar-kejar lari-lari minta tolong pada peristiwa Vina. Yang adanya adalah setelah peristiwa Vina sebelum. Sesudah peristiwa Vina, karena ada yang ngintip yang dimungkinkan akan dibegal. Betul nggak? Betul. Betul? Betul. Betul? Betul sekali. Hah? Ya sok boleh tambahan. Sini. Mas ini. Ya nggak apa-apa. Oke. Nggak boleh liatin darah. Nah, jadi ini tambahan ya, tambahan dari keterangan dari Pak tadi siapa? Ibu Pak siapa? Bengkel? Rosa. Pak Rosa. Nah, Pak Rosa itu, jadi Bapak itu pertama kali melihat
Mayatnya pakai helm nggak? Pakai helm. Kemudian ada orang menggeser mayat itu, helmnya dibuka, dicabut, dan di orang itu tangannya ada darahnya. Fotonya masih ada, ya kan, nggak usah diliatin. Fotonya masih ada, ya kan, kalau diperlukan sebagai alat bukti, fotonya masih ada, dan bapak posisinya di belakang orang itu, bener nggak? Jadi waktu pertama kali dilihat mayat itu pakai helm. Kemudian bapak ngelihat sendiri orang itu membuka helmnya. Kemudian ada darahnya. Digeserlah badan mayat itu ke pinggir. Bener nggak? Ya kan? Jadi helmnya dibuka. Jadi bukan helm tergeletak di samping kan? Asalnya helmnya dipakai. Jadi ketika dilihat dalam posisi pakai helm. Helmnya dibuka oleh orang yang bapak tidak kenal. Kemudian ada darahnya, kemudian digeser ke samping. Orang itu tujuannya nolong kan? Nah, mudah-mudahan orang yang darahnya ada itu, yang ada darahnya, peristiwa itu suatu saat bisa datang ke saya, mohon datang ke saya untuk memberikan kejelasan agar kasus ini makin terang. Ya kan? Jadi pakai helm, dibuka helmnya, mayatnya digeserin dulu, dibuka dulu helmnya. Geserin dulu, helmnya dibuka. Oke. Semoga makin terang, bisa datang ke saya, ya. Boleh datang ke saya, mangga. Bapak nggak usah tegang lagi. banget Bapak. Enggak. Sama orang rumah sakit tuh nggak bisa ke kantor BPJS untuk minta Oh iya, nanti kita ke BPJS aja. Nanti ditemani sama saya. Ya, ya. Nanti kita ke kantor BPJS untuk meminta print out pembayaran Bapak itu. Kartu BPJS-nya masih ada nggak? nggak ketemu, adanya KTP ibu aja. Oh iya, nggak apa-apa. Kan di BPJS ada data atas nama ibu kan. Ada print out, betul nggak dirawat pada tahun itu di sini. Ya, makin terang ya. Mudah-mudahan. Kasih ya, Ferry. Kasih. Hati-hati di jalan. Mas, kasih ya. Iya Pak.